Dulu ada seorang lelaki di tanah Jawa yang tiap hari bangun sebelum matahari. Bukan buat ngopi, tapi buat ngeluh. Katanya hidupnya berat, usahanya sepi, rezekinya mandek. Tiap hari doa, tapi isi doanya cuma daftar keluhan. Sampai suatu malam, dia mimpi ketemu leluhurnya yang cuma bilang satu kalimat, "Nak, yang lu pikirin itu doa paling sering dikabulin." Besok paginya dia diam lama, baru sadar. Ternyata bukan semesta yang jahat, tapi pikirannya sendiri. Yang getarnya kayak radio rusak, nyaring, tapi nggak sinkron sama frekuensi rezeki. Gue tahu lo pernah ngerasa kayak gini. Lo udah usaha mati-matian, tapi kayaknya semesta ogah kerja sama. Lo udah baca buku motivasi segambreng, ikut kelas self-improvement, tapi realita tetap ngeyel. Nah, tenang, lo nggak salah jalan. Lo cuma belum mengerti satu hukum paling ajaib. Pikiran lo itu magnet realita. Coba deh lo bayangin, lo lagi pegang magnet gede banget, dan di sekitar lo berserakan serpihan besi. Itu semua simbol peluang, rezeki, cinta, kesehatan, kebahagiaan. Tapi magnet lo lemah karena lo tiap hari mikir negatif, takut gagal, minder, iri sama orang lain. Alhasil, yang nempel ke lo bukan keberuntungan tapi drama, masalah, dan tagihan. Ironisnya, itu semua lo tarik sendiri, bro. Bukan dikirimin semesta, tapi diundang sama frekuensi lo sendiri. Dalam ajaran Islam, ada kalimat sakral yang bilang, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya simple tapi dalam banget. Kalau lo yakin hidup lo bakal rusak, ya rusaklah realitanya. Tapi kalau lo percaya rezeki lo luas dan Allah Maha Cukup, maka alam pun ikut bergetar dalam frekuensi cukup. Semesta itu cuma sistem, pengendalinya tetap lo, melalui pikiran dan rasa lo. Dan gue kasih kata-kata sakral channel hukum semesta. Yang nentuin nasib lo bukan siapa yang lo kenal, tapi sejauh mana pikiran lo bisa percaya sebelum realitanya muncul. Zaman sekarang tuh penyakitnya bukan cuma stres atau overthinking, tapi underbelieving, kurang iman sama potensi sendiri. Banyak orang sibuk ngatur waktu, tapi lupa ngatur gelombang pikiran. Mereka gila-gilaan kerja keras, tapi nggak pernah kerja getar. Padahal di level kuantum, energi nggak peduli siapa lo, yang dia respon cuma vibrasi dominan yang lo pancarin. Jadi kalau sekarang lo ngerasa stuck, jangan buru-buru nyalahin keadaan. Mungkin bukan dunia yang macet, tapi pikiran lo yang lagi parkir di zona nggak mungkin. Karena realita itu bukan kejadian acak, tapi cerminan pola pikir lo yang paling konsisten. Dan parahnya, yang sering lo pikirin dalam diam, itulah yang paling cepat jadi nyata. Makanya, jangan skip video ini. Karena di sini lo bakal gue bedah gimana cara kerja pikiran lo nyiptain realita, gimana vibrasi bisa ngatur arah rezeki, dan gimana lo bisa reprogram otak lo biar bukan cuma jadi pemimpi, tapi jadi arsitek realita lo sendiri. Oh iya, sebelum lanjut, gue mau ucapin terima kasih buat para penonton yang udah dukung channel ini lewat Sosiabas, dan buat lo yang udah share video ini ke grup WA keluarga, FB alumni, sampai grup arisan emak-emak spiritual. Lo semua bukan cuman bantu channel ini tumbuh, tapi bantu ngebangkitin kesadaran semesta, biar makin banyak orang gak hidup kayak robot yang dikendalikan nasib, tapi sadar bahwa mereka sendiri pencipta getarannya. Lo tahu gak, kenapa topik pikiran lo magnet realita itu penting banget buat zaman sekarang? Karena hari ini, banyak orang hidup kayak mesin fotokopi realita orang lain. Scroll TikTok lihat orang sukses, langsung iri. Lihat orang nikah, langsung panik. Lihat orang healing, langsung ngerasa hidupnya toksik. Padahal, mereka nggak sadar. Setiap kali lo iri, ngebandingin, atau ngeluh, lo lagi kirim pesan vibrasi ke semesta buat nyetak ulang pola hidup yang sama. Artinya, semakin lo ngeluh, semakin semesta bilang, "Oke, nih gue tambahin lagi biar sesuai sama frekuensi lo." Tujuan gue ngebahas topik ini bukan buat nyuruh lo jadi positif terus 24 jam kayak robot bahagia. Enggak. Tapi biar lo ngerti betapa kuatnya pikiran dan perasaan lo dalam nyiptain arah hidup. Ini bukan motivasi murahan. Ini sains dan spiritualitas yang akhirnya ketemu di satu titik. Energi itu real, dan lo pengendali utama getaran lo sendiri. Gue kasih analogi biar gampang. Pikiran lo tuh kayak remote TV.
Lu pencet channel, takut gagal, semesta langsung muterin film gagal lagi. Lu pencet channel, gue nggak cukup baik, semesta puter sinetron, dunia nolak lo. Tapi kalau lo berani pencet channel, gue layak berhasil, gue pantas dicintai, semesta bakal nurutin dan ubah realita lo pelan-pelan sesuai sinyal itu. Sekarang konsekuensi kalau lo nggak paham hukum ini tuh brutal. Lo bisa kerja sekeras kuda, tapi hasilnya kayak siput. Lo bisa punya rencana sehebat Steve Jobs, tapi mental lo kayak mode low battery. Akibatnya, lo terus hidup dalam siklus. Kerja, capek, kecewa, ulang lagi. Itu bukan karena Allah nggak ngasih, tapi karena pikiran lo belum sefrekuensi sama apa yang lo doain. Jadi gini, di dunia kuantum, realita nggak datang karena lo pantas, tapi karena lo selaras. Keseimbangan antara niat, keyakinan, dan tindakan itu yang bikin pintu rezeki kebuka. Dan ini krusial banget buat zaman sekarang. Karena masyarakat modern udah kejebak di paradigma fisik, percaya kalau yang kelihatan doang, yang nyata. Padahal, justru yang tak terlihat, vibrasi, niat, keyakinan, itu yang jadi pondasi realita. Makanya, jangan skip video ini. Karena di bagian selanjutnya, gue bakal tunjukin gimana sejarah, filsafat, dan sains modern ternyata udah lama nyentuh konsep ini tanpa sadar. Gimana para ilmuwan kuantum, sufi, sampai leluhur Nusantara, semuanya ngomong hal yang sama dengan bahasa berbeda. Pikiran manusia itu bukan cuma alat mikir, tapi mesin pemanggil realita. Dan kalau lo bisa ngerti ini bukan cuma di kepala, tapi dirasa, lo bakal sadar bahwa selama ini lo bukan korban kehidupan. Lo cuma sutradara yang lupa nulis ulang naskahnya. Kalau lo pikir konsep pikiran lo bisa narik realita itu cuman omongan motivator biar laku seminar, lo salah besar. Ide ini udah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum istilah Law of Attraction viral di buku barat. Di naskah-naskah kuno Nusantara, para leluhur nyebutnya cipta rasa karsa. Pikiran yang fokus, rasa yang yakin, dan kehendak yang teguh bakal ngundang kenyataan yang sama. Filosofi itu udah tertulis jauh sebelum sains ngerti apa itu frekuensi. Di era Yunani kuno, Socrates bilang, pikiran adalah asal dari segalanya. Stoikisme ngajarin hal yang sama lewat Epictetus. Bukan kejadian yang bikin manusia menderita, tapi cara pikirnya tentang kejadian itu. Kedengarannya sederhana, tapi kalau lo paham dalam-dalam, itu kayak kunci pintu matriks realita. Karena saat lo ubah persepsi, lo otomatis ubah dunia yang lo alami. Lalu datang era ilmuwan gila yang nyentuh batas realita, fisika kuantum. Tahun 1900-an, Max Planck bilang, energi bukan sesuatu yang padat, tapi getaran yang berubah sesuai kesadaran pengamatnya. Lalu eksperimen double slit ngebuktiin, partikel subatomik bisa berubah bentuk tergantung siapa yang ngamatin. Artinya, realita fisik nggak tetap. Dunia luar bukan kaku, tapi lentur, menyesuaikan cara kita ngelihatnya. Itu bukan sulap, itu mekanika dasar alam semesta. Jadi, pas lo ngerasa dunia lo gelap, mungkin bukan karena dunia lo berubah, tapi karena cara lo ngelihatnya gelap. Lo yang lagi jadi observer yang nyalain filter kelam di otak lo. Alam cuma nurut. Dan yang lebih gokil, penelitian neurologi modern bilang, otak manusia itu kayak pemancar frekuensi. Setiap pikiran punya gelombang, beta saat lo stres, alfa waktu lo santai, theta pas lo fokus, dan delta waktu lo tidur dalam. Nah, getaran ini bukan cuma buat mikir, tapi kayak sinyal wifi yang nyambung ke realita di sekitar lo. Kalau sinyal lo lemah, semesta bingung mau ngirimin apa. Tapi kalau sinyal lo stabil, hal-hal yang lo pikirin bakal gampang nyantol ke hidup lo. Tapi yang menarik, ajaran Islam udah lebih dulu nyentuh ini dari sisi spiritual. Ada kalimat sakral, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu bukan cuma ajakan berubah perilaku, tapi ajakan ubah getaran batin. Karena apa yang ada di dalam diri itu bukan cuma niat, tapi pola pikir dan rasa yang lo pancarin. Nah, sekarang coba lo lihat zaman sekarang. Manusia modern sibuk nyalahin algoritma, pemerintah, ekonomi, mantan, cuaca. Semuanya kecuali dirinya sendiri.
Padahal realita itu kayak cermin. Lo nggak bisa nyalain kaca karena muka lo kusut. Lo ubah ekspresi lo dulu, baru refleksi di kaca ikut berubah. Tapi kebanyakan orang malah ngelap kaca pakai tisu motivasi murahan. Padahal sumber masalahnya ada di dalam kepala. Dalam tradisi Jawa kuno, ada pepatah, manunggaling cipta lan jagat. Artinya, dunia luar dan pikiran lo bukan dua hal terpisah. Apa yang lo pikirin terus-menerus bakal nyatu sama kenyataan. Makanya, leluhur Nusantara dulu nggak sembarangan ngomong. Mereka percaya ucapan itu doa, pikiran itu sabda, dan sabda itu kekuatan penciptaan. Sementara di sisi lain, para sufi juga udah lama nyentuh hal yang sama. Mereka bilang, segala yang tampak di dunia hanyalah bayangan dari apa yang ada di hati. Kalau hati lo gelap, dunia pun redup. Tapi kalau hati lo bening, maka hidup lo pun terang. Mereka nyebutnya tajali, manifestasi dari cahaya batin ke realita dunia. Sekarang kita tarik ke konteks modern. Di era digital, pikiran manusia diserang ratusan informasi tiap menit. Artinya, lo tiap detik punya pilihan. Mau nempelin magnet lo ke energi sampah, gosip, drama, kecemasan, atau ke energi kreatif, syukur, visi, doa. Dan itu bukan hal kecil karena makin sering lo fokus ke hal negatif, makin kuat sinyalnya di otak lo, makin besar kemungkinan lo bikin realita sesuai itu. Makanya, quantum mindset bukan cuma tentang berpikir positif, tapi berpikir sadar. Sadar bahwa setiap ide, ucapan, dan emosi lo adalah partikel energi yang sedang lo kirim ke alam semesta. Lo bisa aja pura-pura senyum, tapi kalau dalamnya iri, semesta tetap baca getaran aslinya. Jadi jangan salahin kalau rezeki belum datang, karena mungkin sinyal lo masih noise. Dampaknya luar biasa kalau lo mulai ngubah pola pikir ini. Secara psikologis, lo jadi lebih tenang karena sadar dunia bukan musuh. Secara sosial, lo jadi lebih stabil, karena lo nggak reaktif terhadap drama sekitar. Secara spiritual, lo makin peka sama tanda-tanda Allah di balik setiap kejadian. Lo mulai ngerti, ternyata semesta bukan tempat lo berjuang keras sendirian, tapi sistem energi yang ngerespon vibrasi yang lo kirim. Dan di titik itu, lo bakal sadar satu hal penting. Realita bukan tempat lo bertahan hidup. Realita itu alat buat lo belajar mencipta. Lo pernah nggak tiba-tiba kepikiran seseorang, nggak lama dia ngechat lo duluan? Atau lo ngerasa cemas dari pagi, dan bener aja, seharian kejadian buruk berdatangan. Itu bukan kebetulan, itu algoritma semesta lagi kerja. Pikiran lo ngerespon kayak wifi yang nangkep sinyal dari energi sejenis. Yang lo pikirin intens, lo tarik masuk ke hidup lo. Simple tapi nyeremin. Karena artinya lo nggak pernah istirahat dari mencipta realita. Bahkan saat lo lagi bengong, lihat aja sekitar. Ada orang yang selalu ketemu masalah dimanapun dia pergi. Katanya, gue emang apes, padahal bukan apes. Magnet pikirannya nempel ke energi kekacauan. Di sisi lain ada orang yang selalu nemuin peluang walau di tengah krisis. Itu bukan hoki, tapi karena otaknya udah ngetrain diri buat nyari sinyal keberlimpahan, bukan kesulitan. Otaknya disetting kayak radar rezeki. Dalam hukum semesta, yang mirip bakal narik yang mirip. Hukum resonansi bilang, energi dengan getaran yang sama bakal saling mencari dan menyatu. Jadi kalau pikiran lo di frekuensi syukur, lo bakal narik orang, peluang, bahkan ide yang nyambung sama rasa syukur itu. Tapi kalau lo terus hidup dalam ketakutan, semesta bakal terus ngirim skenario yang memvalidasi ketakutan lo. Karena buat semesta, nggak ada nggak mau. Ada cuma fokusnya kemana. Gue kasih contoh nyata. Pernah ada satu pengusaha muda, tiap pagi dia ngomel di mobil. Macet mulu, pelanggan rewel, dunia nggak adil. Dan lo tahu apa yang terjadi? Dia dapat klien-klien yang makin rewel, karyawan yang makin drama, dan hidup yang makin sesak. Tapi begitu dia mulai ganti pikirannya dengan rasa syukur, bahkan untuk hal sepele kayak, alhamdulillah bensin gue masih cukup, dunianya pelan-pelan beres. Bukan karena dunia berubah, tapi karena frekuensi pikirannya berubah. Sekarang bandingin sama hukum keuangan. Lo nggak bisa nabung negatif tapi berharap saldo lo positif. Pikiran lo tuh tabungan energi.
Kalau tiap hari lu nyimpen getaran pesimis, maka bunga semestanya juga keluar dalam bentuk kejadian pesimis. Tapi kalau lu nabung rasa tenang, sabar, dan yakin, semesta balikin dengan bunga keberlimpahan. Dan ini bukan cuma teori spiritual. Psikologi modern juga bilang, Reticular Activating System, RAS, di otak lu bekerja kayak filter realita. Kalau lu terus mikir gue nggak bisa, RAS cuma nampilin bukti-bukti bahwa lo emang nggak bisa. Tapi kalau lo ubah mindset jadi gue bisa belajar, otak lo otomatis mulai nyari jalan. Jadi sebenarnya, bukan dunia yang membatasi lo, tapi filter pikiran lo sendiri yang nyaring kemungkinan. Dalam hukum semesta, minimal ada 5 hukum yang main di level dunia nyata ini. Pertama, hukum resonansi, lo narik yang sefrekuensi. Kedua, hukum fokus, energi lo ngalir kemana perhatian lo pergi. Ketiga, hukum keberlimpahan, yang bersyukur bakal ditambah bukan karena keajaiban, tapi karena otaknya mulai peka sama peluang. Keempat, hukum ketidakterikatan, yang terlalu pengen malah menjauh, karena getaran butuh, nunjukin lo belum punya. Kelima, hukum keseimbangan. Kalau pikiran lo terus maksa tapi hati lo nggak ikhlas, hasilnya macet di tengah jalan. Dan ini yang banyak orang nggak sadar. Mereka doa, tapi dalam getaran panik. Mereka visualisasi, tapi sambil ngerasa, ini pasti susah. Akibatnya, pikiran dan getaran tabrakan dewu, dan semesta bingung harus nurutin yang mana. Itu kayak lu ngirim order makanan tapi alamatnya salah. Gimana mau nyampe? Secara sosial, getaran pikiran ini juga nyiptain efek domino. Lu pernah notice nggak, kalau ada satu orang di kantor yang auranya negatif, satu ruangan bisa kerasa berat. Itu energi mental yang menular. Tapi di sisi lain, satu orang yang vibe-nya tenang bisa ngeredain chaos satu tim. Makanya, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam keluarga, mindset dominan satu orang bisa nentuin iklim energi seluruh lingkungan. Gue pribadi pernah ngalamin masa-masa di mana hidup gue bener-bener kacau. Semua hal berantakan, kerjaan, hubungan, finansial. Dan waktu itu gue pikir dunia lagi komplotan buat ngancurin gue. Tapi ternyata, dunia cuma nyodorin refleksi dari isi kepala gue sendiri. Gue hidup dalam pola pikir kekurangan, dan semesta dengan setia memantulkan kekurangan itu. Sampai akhirnya gue mulai bener-bener latihan satu hal sederhana. Ngelatih rasa cukup. Bukan karena saldo udah tebel, tapi karena gue sadar, kalau pikiran gue selalu ngerasa cukup, semesta bakal nyocokin. Dan bener aja, kerjaan datang, hubungan membaik, hidup jadi ngalir. Jadi kalau hari ini lo masih bilang gak candy spouse, gue gak bisa berubah, berarti lo lagi ngomong ke semesta, buat ngasih lo lebih banyak alasan buat gak bisa berubah. Tapi kalau lo mulai ngomong, gue sedang berubah, semesta mulai nyusun kejadian biar sesuai narasi lo. Karena semesta itu bukan hakim, tapi eksekutor getaran. Makanya, di dunia nyata, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hal yang gak kelihatan. Pola pikir. Lo ubah cara mikir lo ubah arah hidup lo. Dan ketika lo sadar bahwa setiap pikiran punya konsekuensi energetik, lo bakal lebih hati-hati memilih apa yang lo pikirin. Jadi, mulai hari ini, berhenti mikir hidup lo berat. Mulai mikir bahwa lo lagi diuji biar naik kelas. Karena semesta itu gak pernah salah ngerespon. Cuma manusia aja yang sering salah ngirim sinyal. Bayangin lo lagi berdiri di depan cermin besar. Tapi cerminnya bukan dari kaca, melainkan dari gelombang energi. Cermin itu gak mancapin pantulan wajah lo, tapi pantulan getaran hati dan pikiran lo. Itulah semesta. Ia gak merespon kata-kata lo, tapi rasa di balik kata-kata itu. Lo bisa bilang gue baik-baik aja sekuat tenaga. Tapi kalau hati lo nyimpan takut, semesta tetap ngerespon frekuensi takut itu, bukan kalimat lo. Nah, di balik dunia fisik yang kita lihat, ada dimensi halus yang nyimpen semua pikiran manusia, kayak awan data spiritual. Dalam tradisi sufistik disebut alam mitsal, tempat ide, niat, dan getaran batin. Manusia berkelana sebelum turun jadi realita di dunia nyata. Artinya, setiap pikiran lo gak pernah hilang. Ia menunggu waktu untuk turun menjadi kejadian.
Hukum pertama yang bekerja di dunia tak terlihat ini adalah hukum kesadaran kolektif. Setiap manusia saling nyambung lewat frekuensi batin. Makanya, kalau lo sering ngerasa kok orang toksik makin banyak, itu bukan karena dunia makin jahat, tapi karena kesadaran kolektif manusia lagi menurun vibrasinya. Pikiran lo bisa ikut keseret, kecuali lo sadar buat naikin frekuensi sendiri lewat zikir, syukur, atau fokus pada kebaikan. Hukum kedua, hukum penciptaan gaib. Segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama di alam pikir, kedua di alam nyata. Doa, visualisasi, dan niat adalah bentuk ciptaan pertama. Dan disinilah banyak orang gagal, karena mereka cuman berhenti di ciptaan pertama, tapi nggak percaya prosesnya akan turun ke bumi. Padahal Allah udah janji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi pengabulan itu lewat jalur energi yang butuh sinkron antara hati dan tindakan. Hukum ketiga, hukum energi lembut. Dalam ilmu energi kuno Nusantara, ada konsep cipta rasa daya. Pikiran adalah cipta, perasaan adalah rasa, dan tindakan adalah daya. Kalau tiga ini nggak selaras, getaran lu pecah kayak sinyal radio yang disabotage noise. Tapi begitu tiga-tiganya satu arah, realita bakal nurut. Ini sebabnya kenapa para leluhur selalu bilang, ojo mikir elek, jangan mikir buruk, karena pikiran adalah awal bencana atau berkah. Hukum keempat, hukum pantulan ilahi. Di ajaran Islam disebut, apa yang di langit sama seperti di bumi. Maksudnya, dunia ini cerminan hukum langit. Kalau pikiran lo bersih, lo selaras dengan sifat Rahman dan Rahim dari Allah, kasih dan cukup. Tapi kalau pikiran lo dikuasai iri, marah, serakah, lo lagi menutup pancaran sifat ilahiyah dalam diri lo sendiri. Maka yang datang bukan keberlimpahan, tapi ujian untuk bersihin hati. Hukum kelima, hukum resonansi niat. Di dunia tak terlihat, niat adalah kode energi. Malaikat, takdir, bahkan arah rezeki bergerak sesuai niat lo. Lo mungkin kelihatan gagal secara kasat mata, tapi kalau niat lo lurus, semesta ngerespon di waktu yang gak lo duga. Tapi kalau niat lo bengkok, misal pengen sukses cuma biar dianggap, energinya juga bengkok, rezeki datang tapi gak pernah tenang. Ada satu lagi hukum yang jarang banget orang tahu, yaitu hukum kekosongan suci. Dalam tradisi meditasi Islam dan leluhur Nusantara, mereka selalu ngajarin hening cipta. Bukan buat mistik, tapi buat nyetelin ulang frekuensi batin biar bersih dari noise dunia. Karena dalam keheningan, pikiran berhenti mencipta ilusi dan mulai nyambung ke sumber realita sejati. Cahaya kesadaran yang dikasih Allah ke setiap jiwa. Kalau lo pernah dengar cerita orang-orang yang hidupnya berubah drastis cuman karena dia mulai berdamai sama dirinya sendiri, itu bukan kebetulan. Saat pikiran berhenti berontak, energi lo jadi jernih, dan semesta langsung nyocokin. Karena hukum semesta nggak bisa dibohongin, dia cuma ngikutin getaran paling jujur dari dalam lo. Dan gini bro, di dunia tak terlihat, semua usaha manusia direkam dalam bentuk pola energi. Lo bisa pura-pura ikhlas, tapi alam tahu kadar ikhlas lo. Lo bisa pura-pura tenang, tapi frekuensi lo bocor lewat cara lo nafas, cara lo ngerespon, cara lo ngomong. Itulah kenapa doa yang paling didengar, bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Kalau lo mau manifestasi realita baru, lo harus berani mati dulu dari identitas lama lo. Dalam ajaran para wali disebut fana, hilang dari ego supaya lo bisa lahir kembali jadi versi yang vibrasinya lebih tinggi. Karena selama lo masih nempel sama luka, gengsi dan ketakutan, energi lo nggak bisa naik. Di balik semua hukum ini, ada satu benang merah yang gak bisa dibantah. Semesta bukan kekuatan di luar lo, tapi cermin dari getaran batin yang lo pancarkan sebagai ciptaan Allah. Allah yang ngatur hukum-hukumnya, tapi manusia yang ngaktifin mekanismenya lewat pikiran, rasa, dan tindakan. Jadi jangan salah, lo bukan Tuhan, tapi lo dikasih kuasa kreatif untuk menyebutkan jadi lewat pikiran yang selaras dengan niat baik. Dan kalau lo udah bisa hidup dengan kesadaran kayak gitu, realita nggak lagi jadi medan perang, tapi taman bermain energi. Lo bakal ngerti kenapa orang-orang yang bener-bener damai selalu kelihatan beruntung,
padahal mereka cuma sinkron dengan ritme semesta. Mereka udah berhenti minta hidup berubah, mereka jadi perubahan itu sendiri. Fakta pertama, kebanyakan orang bukan gagal manifestasi, tapi gagal menjaga getaran setelah berdoa. Mereka doa minta kelimpahan, tapi 5 menit kemudian ngomel karena harga naik. Mereka bilang percaya Allah Maha Kaya, tapi tiap hari ngeluh duit nggak cukup. Gimana semesta mau nurutin kalau sinyal yang dikirim bolak-balik kayak radio rusak? Doa bukan sekadar kata, tapi kode energi. Dan kode itu nggak akan nyala kalau lo kirim dalam mode ragu-ragu. Fakta kedua, manusia modern udah terlalu sibuk jadi korban algoritma. Bangun tidur yang pertama dicek bukan keadaan batin, tapi notifikasi. Padahal setiap notifikasi negatif itu kayak suntikan mikro ke vibrasi lo. Lo buka berita buruk, lo serap ketakutan kolektif. Lo scroll gosip, lo serap getaran iri dan penghakiman. Lama-lama lo nggak tahu lagi pikiran mana punya lo, mana hasil serapan dunia maya. Di titik itu, realita lo bukan hasil ciptaan, tapi hasil tiruan dari pola pikir massal. Fakta ketiga, 80% isi kepala manusia adalah pikiran berulang dari hari sebelumnya. Itu artinya, kalau kemarin lo mikir hidup lo susah, kemungkinan besar hari ini lo ulang lagi skrip yang sama, dan semesta pun nyetak lagi adegan yang sama. Einstein pernah bilang, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda. Nah, itulah kegilaan spiritual zaman modern. Mikir negatif tiap hari, tapi berharap realitanya tiba-tiba positif. Fakta keempat, banyak orang nyalain takdir pada hal yang mereka sebut takdir, cuma hasil pola pikir yang belum mereka ubah. Lo terus bilang gue emang sial, dan akhirnya semua yang terjadi di hidup lo bakal nguatkan keyakinan itu. Bukan karena Allah jahat, tapi karena energi nggak bisa netral. Ia harus menuruti arah dominan pikiran lo. Dalam ajaran Islam udah jelas, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Tapi manusia lebih suka nyalahin dunia daripada menata batinnya. Fakta kelima, lo nggak bisa bohong sama getaran. Lo bisa pura-pura dermawan, tapi kalau niat lo pamer, semesta tetap ngerespon getaran pamernya, bukan sedekahnya. Banyak orang bingung kenapa udah sedekah tapi rezeki nggak nambah. Karena sedekahnya dari rasa takut miskin, bukan dari rasa cukup. Energi asal itu yang nyusun hasil. Lo tanam benih panik, yang tumbuh ya panik juga. Fakta keenam, energi nggak kenal waktu. Pikiran yang lo pikirin 5 tahun lalu masih bisa nempel di getaran lo hari ini kalau lo belum ngerelain. Itu sebabnya banyak orang udah ganti rumah, ganti kerjaan, bahkan ganti pasangan, tapi masalahnya tetap sama. Karena akar energinya nggak dicabut. Lo cuma pindah lokasi tapi masih bawa medan vibrasi lama. Lo nggak bisa kabur dari getaran sendiri. Lo cuma bisa naikin frekuensinya. Fakta ketujuh, dunia ini nggak milih siapa yang pantas bahagia. Yang menang adalah yang ngerti cara kerja frekuensi. Lo boleh nggak secantik influencer, nggak sekaya bos startup, tapi kalau vibrasi lo selaras sama kelimpahan, rezeki bakal nyamperin dengan caranya sendiri. Banyak orang kelihatan biasa aja tapi auranya enak. Itu bukan aura mistik, tapi energi pikiran yang damai, nggak bentrok sama semesta. Fakta kedelapan, otak lo itu mesin prediksi. Kalau lo tiap hari takut gagal, otak lo bakal nyari bukti biar ketakutan itu benar. Itu yang disebut confirmation bias dalam psikologi. Tapi kalau lo percaya ada peluang, otak lo juga bakal nyari bukti biar kepercayaan itu valid. Jadi antara takut dan percaya, dua-duanya benar, tinggal lo mau pilih bukti yang mana. Fakta kesembilan, sebagian besar keajaiban yang orang sebut kebetulan, sebenarnya hasil dari frekuensi yang mereka rawat dalam diam. Lo mungkin pernah dengar kisah orang yang tiba-tiba dapat rezeki tak terduga, padahal dia lagi pasrah dan yakin sepenuhnya. Itu bukan keberuntungan random, tapi hasil sinkronisasi antara rasa yakin dan ketenangan batin yang akhirnya ngundang realita sesuai getaran itu. Dan fakta terakhir, yang paling pahit, pikiran lo nggak pernah netral. Bahkan saat lo diem, otak lo tetap memancar sinyal.
Jadi kalau lo bilang gua nggak mikir apa-apa, biasanya lo lagi mikir gua nggak mikir apa-apa. Frekuensi tetap jalan. Makanya orang yang hidupnya B aja sebenarnya bukan karena dia nggak punya nasib, tapi karena dia nggak ngarahin pikirannya kemana-mana. Dia netral, jadi semesta pun kasih hidup yang datar. Filsuf besar Marcus Aurelius pernah bilang, hidup lo adalah apa yang lo pikirkan tentangnya. Dan sekarang sains pun ngakuin, realita yang lo alami itu bukan dunia objektif, tapi hasil proyeksi otak lo berdasarkan interpretasi. Kalau otak lo dilatih buat lihat peluang, lo hidup di dunia penuh kemungkinan. Tapi kalau otak lo dilatih buat lihat ancaman, dunia lo jadi medan perang. Nah, inilah kebenaran yang sering gak enak didengar. Sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari dunia luar, tapi dari pikiran yang gak dikendaliin. Pikiran itu kayak api, kalau lo bisa arahkan, dia jadi cahaya. Tapi kalau lo biarin liar, dia bakar lo pelan-pelan. Dan sampai lo ngerti ini, lo bakal terus muter di lingkaran yang sama. Berdoa minta hidup berubah, tapi tetap mikir dengan pola lama. Karena semesta nggak bisa ngasih realita baru buat pikiran yang masih nyetel frekuensi lama. Bayangin hidup lo kayak layar bioskop raksasa. Semua kejadian, orang, peluang, bahkan drama, hanyalah film yang diputar dari proyektor di dalam kepala lo. Tapi kebanyakan orang malah sibuk ngerubah layar, ngelap layar, nyalahin proyektor lain, bahkan banting kursi, padahal filmnya nggak akan berubah sampai lo ubah isi proyektor lo sendiri. Nah, bagian ini adalah cara buat ubah film itu dari dalam. Gue mau lo mulai dengan latihan paling sederhana, tapi paling underrated. Hening 5 menit tiap pagi. Jangan langsung buka HP. Jangan langsung nyeduh kopi. Duduk aja. Tarik napas pelan, tahan, keluarin, dan sadarin satu hal. Lo masih hidup, berarti frekuensi lo masih punya kesempatan buat disetel ulang. Di titik itu, bisik pelan ke diri lo sendiri. Hari ini, gue milih sadar. Kedengeran receh? Coba lakuin 7 hari berturut-turut dan lo bakal ngerasa kayak sistem di kepala lo mulai ribut. Pikiran lo jadi nggak liar kayak browser kebanyakan tab. Selanjutnya latihan yang lebih dalam, recode pikiran dominan. Pikiran dominan itu adalah pola yang paling sering nongol di kepala lo tanpa lo sadari. Biasanya bentuknya kalimat sederhana. Gua nggak mampu, rezeki gue susah, orang kayak gua mah nggak bisa. Nah, lo tulis semua di kertas, lihat, hadapi. Jangan denial, karena selama mereka nongkrong di alam bawah sadar lo, mereka terus nyusun algoritma realita lo. Setelah itu, ganti kalimatnya pelan-pelan, tapi jangan asal afirmasi kosong kayak gua kaya, gua bahagia, sementara hati lo ngerasa bohong. Afirmasi itu bukan mantra sihir. Itu pernyataan energi yang harus sinkron sama emosi. Contoh, ubah gua nggak mampu, jadi gue sedang belajar jadi lebih mampu. Itu realistis tapi tetap naik frekuensinya. Otak lo bisa nerima, hati lo nggak menolak. Lakuin tiap kali lo sadar pikiran negatif muncul. Itu kayak ganti jalur kereta sebelum nabrak. Sekarang, teknik berikutnya. Syukur yang disengaja. Kebanyakan orang cuma bersyukur kalau dapat kabar baik. Padahal, kunci frekuensi tertinggi justru muncul kalau lo bisa bersyukur di tengah kaos. Waktu lo ditolak, waktu rencana gagal, waktu dompet tipis bilang pelan. Mungkin ini bukan kehilangan tapi arah baru. Lo ubah narasi batin lo. Syukur bukan berarti pura-pura senang, tapi ngaku bahwa di balik rasa sakit, masih ada pelajaran dan potensi yang bisa tumbuh. Secara sains, rasa syukur terbukti ngaktifin area otak yang ngatur rasa tenang dan fokus. Otak yang tenang itu kayak magnet yang stabil, bisa narik peluang dengan lebih presisi. Lalu, teknik getar tubuh. Jangan kaget, ini bukan ritual aneh. Cuma cara sederhana buat naikin energi biar pikiran dan tubuh nggak stuck. Gerakin badan lu dengan sadar. Jalan pagi, olahraga ringan, atau cuman goyang kecil sambil denger musik yang lu suka. Tubuh itu antena. Kalau antena kaku, sinyal getaran susah masuk. Itu sebabnya banyak ide bagus datang pas lu lagi nyantai. Bukan pas lu lagi stres. Karena pas lu rileks,
getaran tubuh dan pikiran lo nyatu. Sekarang kita ngomongin ritual spiritual yang bisa lo jalani tanpa harus ribet. Sebelum tidur, tarik napas pelan dan ucap pelan dalam hati. Ya Allah, bersihin pikiran gue dari vibrasi hari ini yang gak selaras sama kehendak-Mu. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Itu cara paling halus buat riset getaran batin tanpa kesan mistis. Lo secara sadar ngembalikan energi lo ke frekuensi ilahiyah. Frekuensi tenang, yakin, pasrah, tapi bukan menyerah. Setiap kali lo ngerasa hidup lo lagi berat, coba teknik ini. Fokus ke satu nafas. Tarik napas dalam, tahan 3 detik, buang perlahan dan ucap. Gue gak dikejar dunia yang ngikutin frekuensi gue. Ini bukan kesombongan, ini penyadaran. Begitu lo berhenti ngejar, lo mulai memancar. Dan yang memancar selalu lebih kuat daripada yang mengejar. Sekarang, bagian yang sering disalahpahami. Reprogram bawah sadar. Banyak orang kira itu butuh meditasi berjam-jam atau afirmasi 10.000 kali. Padahal kuncinya cuma satu, repetisi dengan rasa. Pikiran sadar lo bisa dibohongin, tapi alam bawah sadar cuma ngerti emosi. Jadi waktu lo ngomong sesuatu, lo harus ngerasain seolah itu udah terjadi. Lo mau afirmasi, gue berlimpah? Rasain dulu rasa cukupnya. Ingat momen kecil di mana lo merasa cukup. Kayak waktu makan sederhana, tapi lo ngerasa tenang. Rasain itu, baru ucapin afirmasi lo. Dalam hukum semesta, emosi adalah bahan bakar penciptaan. Kata cuma kemudi. Nah, buat lo yang skeptis dan mikir, semua ini cuma sugesti. Bener, tapi sugesti itu bukan hal remeh. Semua agama, pendidikan, dan iklan bekerja dengan sugesti. Bedanya, lo mau biarin dunia nyugesti lo atau lo yang ngasih sugesti ke diri lo sendiri. Bedain antara ilusi dan pengaruh sadar. Karena ketika lo nyugesti diri lo dengan kesadaran, lo bukan halu. Lo lagi ngatur arah energi lo dengan izin dari Allah yang kasih lo pikiran sebagai alat cipta. Sekarang, kita bicara soal mindset kerja keras versus kerja getar. Orang modern dipaksa percaya kalau hidup cuma tentang hustle. Padahal kerja keras tanpa kesadaran itu kayak mendayung di laut tapi salah arah. Lo capek tapi nggak nyampe mana-mana. Kerja getar bukan berarti males, tapi lo kerja dari energi yang bener dulu. Lo tenang, lo yakin, baru lo bergerak. Itu kenapa banyak orang kelihatan gampang dapat peluang. Karena dia bukan cuma kerja di dunia fisik, tapi juga di dunia energi. Nyatuin niat, rasa, dan tindakan. Contohnya kalau lo punya bisnis, sebelum mulai promosi, coba duduk sebentar dan ucap, gue niat bantu orang lewat produk gue, bukan cuma cari cuan. Energi niat itu nyata. Pelanggan bisa ngerasain walau lo nggak ngomong. Karena di level kuantum, informasi dan niat menyebar lebih cepat dari kata. Sekarang lo paham kenapa doa yang tenang lebih cepat nyampe daripada doa yang panik. Karena doa yang panik frekuensinya campur antara takut dan ingin. Tapi doa yang yakin murni getarannya. Itu sebabnya para wali selalu tampak tenang, walau diuji berat. Mereka nggak lagi nyari bukti dari dunia. Mereka udah sinkron sama arus hukum semesta yang Allah ciptakan. Teknik berikutnya. Jurnal vibrasi. Setiap malam, tulis 3 hal yang bikin lo bersyukur. 2 hal yang pengen lo perbaiki. Dan 1 kalimat keyakinan untuk besok. Contoh. Gue bersyukur hari ini bisa bantu teman walau cuma kecil. Gue bersyukur masih dikasih semangat belajar. Gue bersyukur masih bisa senyum di tengah masalah. Gue pengen lebih sabar dan gak reaktif. Gue pengen jaga energi biar gak nyerap negatif dari orang lain. Besok gue siap nerima tanda-tanda baru dari semesta. Itu bukan catatan lucu-lucuan. Itu cara buat ngasih GPS ke energi lo. Biar semesta tahu mau dibawa kemana. Kalau lo mau masuk ke level lebih tinggi lagi, coba teknik pasrah aktif. Beda dengan nyerah. Pasrah aktif itu lo ngelakuin yang bisa lo kontrol. Tapi lo lepas hasilnya. Lo tetap kerja keras, tetap mikir realistis, tapi tanpa getaran panik harus jadi. Karena dalam hukum semesta, keinginan yang terlalu tegang malah menjauhkan hasil. Lo pernah nggak pas lagi nyari kunci yang hilang nggak ketemu? Tapi begitu lo berhenti nyari, malah ketemu sendiri. Itu energi pasrah aktif. Lo lepas resistensi, alam langsung nyocokin.
Secara spiritual, lo mesti ingat satu hal penting. Semesta itu bukan Allah. Ia cuma sistem yang Allah ciptakan. Jadi kalau lo main di ranah energi, lo bukan nyembah energi, tapi lo belajar baca sistem ciptaannya. Sama kayak lo belajar gravitasi, listrik, atau fisika. Semua tunduk di bawah hukumnya. Dan semakin lo selaras sama hukum itu, semakin hidup lo terasa ringan. Terakhir, visualisasi kesadaran tinggi. Tutup mata, bayangin lo berdiri di tengah ruang luas. Cahaya turun pelan, nembus ke ubun-ubun lo, terus nyebar ke dada lo. Rasain dada lo hangat, ucap pelan dalam hati. Gua bukan siapa-siapa tanpa izin Allah, tapi dengan izinnya, gue bisa jadi saluran cahaya buat dunia. Diam, rasain napas lo pelan. Kalimat itu bukan mantra, tapi kalimat penyadar bahwa lo cuma alat. Begitu lo sadar lo alat, ego lo turun, dan getaran lo langsung naik. Karena semesta paling gampang kerjasama dengan manusia yang gak sok jadi Tuhan. Kalau lo lakuin teknik-teknik ini konsisten, perubahan gak akan datang kayak kembang api, tapi kayak matahari pagi. Pelan, tapi pasti. Tiba-tiba lo sadar, yang dulu lo takutin udah gak punya kuasa lagi. Yang dulu lo kejar sekarang datang sendiri. Karena pada akhirnya hukum semesta cuma punya satu prinsip. Yang lo jadi, itulah yang lo tarik. Bayangin 10 tahun dari sekarang, lo masih bangun pagi dengan pikiran yang sama kayak hari ini. Masih overthinking, masih takut gagal, masih nyalahin keadaan. Gak usah jauh-jauh, bayangin setahun aja. Lo bakal sadar, yang bikin capek bukan kerja keras, tapi mikir keras tanpa arah. Karena selama pikiran lo masih bergetar di frekuensi rendah, cemas, iri, ngerasa gak cukup, realita lo bakal terus muter di zona itu. Sekarang bayangin hal sebaliknya. Lo bangun pagi, dan sebelum buka HP, lo bilang pelan ke diri lo, hari ini gue pilih tenang, gue pilih sadar, gue pilih jadi magnet hal-hal baik. Lo mungkin gak langsung jadi miliarder, tapi lo bakal ngerasa hidup lo lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi lo nggak lagi dikendalikan. Karena lo udah ngerti, realita itu bukan ombak yang nyeret lo, tapi air yang lo bentuk dengan arah getaran lo sendiri. Gue tahu, perjalanan ini nggak gampang. Kadang lo ngerasa semua teori cuman wacana, dan lo pengen bukti. Tapi justru disitulah letak ujiannya. Alam semesta bukan ngetes kekuatan lo, tapi kesabaran lo buat tetap percaya bahkan sebelum hasilnya kelihatan. Karena cuma orang yang bisa yakin tanpa bukti yang akhirnya dikasih bukti. Jadi mulai hari ini, berhenti nunggu dunia berubah dulu biar lo bisa tenang. Balikinnya, lo yang tenang dulu, biar dunia berubah ngikutin lo. Karena begitu lo berhenti berperang sama pikiran sendiri, lo nggak cuma ngendaliin realita, lo menciptakannya. Pikiran lo bukan sekadar alat mikir, tapi pintu keluar masuknya takdir. Jaga getarannya, karena dari sanalah hidup lo ditulis ulang. Dan satu hal yang perlu lo ingat, keberlimpahan gak selalu soal uang. Kadang keberlimpahan itu berupa ketenangan, hubungan yang damai, tubuh yang sehat, atau hati yang gak iri lagi. Karena kelimpahan sejati bukan di apa yang lo punya, tapi di seberapa dalam lo bisa ngerasa cukup walau belum punya semuanya. Oke, jadi gini bro. Kalau abis nonton video ini lo ngerasa agak aneh, kayak ada yang kesentil tapi juga keriset, itu tandanya getaran lo lagi disinkron sama hukum semesta. Tenang aja, nggak usah panik. Lo nggak lagi jadi orang halu. Lo cuma mulai sadar betapa berisiknya pikiran lo selama ini. Dan sekarang lo baru dengar suara yang paling penting, diri lo sendiri. Kalau lo dapat manfaat dari konten ini, tolong bantu channel ini tetap hidup kayak tanaman spiritual yang butuh air cinta dari lo. Caranya simple banget. Share video ini ke grup WA keluarga, grup alumni, yang isinya debat politik nggak kelar-kelar, grup arisan emak-emak, sampai grup jualan baju bekas, biar vibrasi mereka naik juga. Lu nggak pernah tahu, mungkin satu share lo bisa jadi alasan orang lain berhenti, nyalahin hidupnya sendiri. Semesta emang nggak kelihatan, tapi kerjaannya nyata.